Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue bikang pandan dan juga resep kue bikang coklat ya teman-teman. Keduanya ini meskipun resep yang berbeda, tapi ini tuh hasilnya semuanya lembut, kenyal, berserat, dan juga seratnya itu halus, kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi pilih sesuai selera kalian ya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita rebus dulu santannya ya teman-teman. Aku pakai 2 santan kara. Ini sebanyak 500 ml. Kemudian ini kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mengeluarkan buih-buih gitu ya teman-teman. Jadi nggak sampai ke tengah, langsung kita matikan api kompor. Nah, tadi aku juga tambahkan sedikit garam ya teman-teman supaya lebih gurih lagi. Kemudian ini kita siapkan bahan keringnya, 250 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, 200 gram gula. Kemudian bahan kering ini kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian ini santannya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini kita aduk, kita tuang sedikit demi sedikit. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini sudah ngebul seperti ini. Kemudian aku tambahkan endapan daun pandan ini sebanyak 100 ml. Jadi nanti total cairannya kita pakai 650 ml ya teman-teman. Nah, ini seperti biasa, ini kita aduk-aduk semua bahannya. Ini gunakan santannya sedikit demi sedikit seperti biasa ya teman-teman. Jadi jangan sekaligus dituang, biar nanti teksturnya bisa bagus, full sarang, dan juga ketika dicetak itu bagus gitu. Nah, kemudian ini kita tambahkan juga susu ya teman-teman. Ini susunya sebanyak 30 gram atau sekitar 1 saset susu kental manis. Nah, bahan ini bisa di skip, tapi kalau ditambahkan nanti bakalan lebih enak lagi rasanya ya teman-teman. Nah, kalau bikin sedikit biasanya Mama Hasan ditepok-tepok pakai whisker seperti ini aja ya teman-teman. Di tahap ini kalian harus mengaduknya benar-benar licin. Tujuan dari santannya itu dimasukkan sedikit demi sedikit itu supaya tepungnya tidak matang ya teman-teman. Banyak sekali yang komen kalau dimasukkan dalam keadaan panas itu adonannya bakalan matang. Tapi kalau di Mama Hasan itu berkali-kali Mama Hasan bikin itu diaduknya secara perlahan, maksudnya santannya itu sedikit demi sedikit, kemudian ditepok-tepok seperti ini, nggak akan matang ya teman-teman adonannya. Nah, karena kalau dalam keadaan dingin kita kan menggunakan tepung beras, jadi nanti biasanya itu bakalan ngapu ya teman-teman untuk permukaan kuenya. Ngapu itu istilahnya ada tepung yang kurang matang di permukaannya. Jadi kalau Mama Hasan bikinnya pakai santan yang panas. Nah, karena ini warnanya kurang cerah, di sini aku menambahkan pewarna makanan. Di sini aku kombinasikan warna hijau dan juga warna coklat. Nah, seperti ini kita siap untuk mencetaknya. Nah, untuk mencetaknya seperti biasa aku gunakan air garam buat olesan di dasar loyangnya ya teman-teman, di dasar cetakannya. Nah, untuk pengaturan apinya sendiri di sini Mama Hasan pakai api yang besar cenderung sedang ya teman-teman, jangan terlalu
kecil dan juga jangan terlalu besar. Nah, kemudian ini kita olesi dengan air garamnya tadi. Nah, ketika cetakannya itu benar-benar panas, ini ketika dioles dengan air garam itu ngebul gitu ya teman-teman. Nah, setelah ngebul ini bisa sedikit dikecilkan, ini di api sedang. Tadi di awal pakai api besar ya teman-teman, mohon maaf salah. Setelah diolesi dengan air garam, ini kita ke sedang cenderung besar. Nah, apinya di sini ya teman-teman, di atas seperti ini. Kemudian ini setelah didiamkan sekitar 2 menit, kita tuang untuk adonannya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku dan juga sekiranya video aku bermanfaat, bisa tolong bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bagikan juga ke teman, saudara, dan juga ke media sosial kalian, supaya bagi kalian yang mau masih belajar bikin kue yang satu ini bisa berhasil. Kuenya itu cantik, berserat, full sarang, tapi di bagian bawahnya nggak gosong, nggak kaku, dan juga nggak alat ya teman-teman. Nah, setelah semua adonannya dituang, ini kita diamkan dulu, biarkan sarangnya itu keluar atau gelembung-gelembung dari kuenya itu muncul. Nanti baru kita atur lagi untuk pengapiannya, karena sering banget teman-teman itu bertanya di kolom komentar gimana caranya supaya kue bikang itu di bawahnya tidak gosong tapi juga bisa bersarang, berserat cantik, kecil-kecil gitu ya teman-teman. Jadi pengaturan api itu sangat penting. Kuasai dulu pengaturan apinya, kalian pasti berhasil dengan resep apapun, dengan berapapun jumlah tepung terigu atau tepung beras, atau gunakan tepung terigu full. Kalau teknik pengapiannya benar, nanti bakalan berhasil ya teman-teman. Jadi jangan pantang menyerah, terus mencoba. Kalau kalian menyimak video aku dari awal sampai akhir, insya Allah bakalan berhasil ya teman-teman. Jadi usahakan nonton video siapapun juga itu full ya, supaya dapat ilmunya. Nah, ini setelah sudah hampir matang, ini bisa dikecilkan kemudian ditutup ya teman-teman. Nah, ini matang sempurna. Kemudian ini kita letakkan di atas wadah yang dikasih air dan juga kain ya teman-teman. Kita tutup supaya uap airnya itu tidak mana-mana, atau supaya tidak kering permukaan kuenya. Nah, seperti ini ya teman-teman, Masya Allah, ini di bawahnya itu cantik banget, tidak gosong sama sekali. Untuk permukaan atasnya juga matang sempurna, tidak ada bahan yang putih-putih, itu artinya yang kurang matang gitu ya teman-teman, istilah Jawanya itu ngapu. Jadi ini teknik yang benar pengapiannya, kalian wajib coba ya teman-teman caranya. Jadi gunakan api itu tiga tahap. Api besar di awal waktu sebelum dituang, dipanaskan cetakannya benar-benar sampai panas. Kemudian waktu nuang adonannya di api yang sedang cenderung besar, jangan kecil, nanti kurang bagus ya untuk hasilnya. Kemudian setelah keluar sarang baru kita kecilkan apinya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, benar-benar cantik, permukaannya matang merata, matang sempurna, tapi di bawahnya itu lembut dan juga tidak kosong. Oke, setelah kita cungkil semuanya, ini nyungkilnya juga gampang banget ya teman-teman. Kalau apinya pas itu bakalan pokoknya sempurna banget.
Oke, setelah selesai ini baru kita cetak semuanya sampai selesai ya teman-teman. Untuk warnanya tadi untuk yang pertama menurut aku kurang hijau ya teman-teman. Jadi untuk warna yang kedua nih aku tambahin pewarna hijaunya. Jadinya seperti ini. Hijaunya itu cantik banget. Lanjut ini kita rekahkan ini tanpa gunakan tutup botol. Ini teknik baru ya teman-teman supaya bikangnya itu seperti kita buat bikang cungkil, tapi ini sebenarnya bikang mawar. Jadi tanpa tutup botol ini juga lebih cantik dan juga kekinian ya teman-teman. Bentuknya itu bagus banget. Seratnya full ya teman-teman. Sekali lagi dengan resep ini Mama Hasan benar-benar suka banget. Ini modifikasi dari resep aku sebelumnya. Bikang karamel gula merah itu aku gunakan dengan pandan, divariasikan dengan pandan, hasilnya juga enak banget ya teman-teman. Selain dari bikang karamel gula merah, ini juga jadi favorit, bakalan laris manis jualannya. Jadi jangan ragu-ragu, cobain resep yang satu ini ya teman-teman. Hasilnya itu benar-benar cantik, seratnya full dan juga lembut banget. Ini dijamin gak akan keras ya teman-teman, walaupun sudah 20 jam di suhu ruang, ini bakalan awet ya teman-teman. Oke, sampai di sini kalian paham kan ya teman-teman? Kalau ada pertanyaan lagi boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang masih mau belajar bikin kue yang satu ini. Pokoknya kue tradisional yang satu ini wajib banget kalau kalian mau jualan kue tradisional. Kalau mau dibuat sendiri juga boleh banget, hasilnya itu bagus banget. Bahannya sederhana, simple, cara bikinnya juga gampang kalau kalian sudah kuasai tekniknya. Pokoknya jangan pantang menyerah, coba lagi dan coba lagi ya teman-teman. Mama Hasan juga dulunya sering gagal, jadi kalau mau sukses itu harus siap gagal ya teman-teman. Tapi kalau gagal jangan berhenti, coba lagi dan coba lagi. Oke, sampai di sini ya video aku. Terus semangat, jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan isi video dari awal sampai akhir, karena Mama Hasan juga manusia biasa yang tak luput dari salah ya teman-teman. Oke, sekarang bikang pandannya sudah selesai. Kita lanjut ke resep berikutnya, yaitu resep bikang mawar yang versi coklat. Simak terus ya videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan dulu ya teman-teman. Seperti biasa, kita didihkan santan ini sebanyak 600 ml. Tambahkan sejumput garam dan juga daun pandan. Nah, santannya ini kita didihkan cuma sampai pinggirannya aja, tidak perlu ke tengah atau bergolak gitu ya. Kemudian kita siapkan bahan keringnya. Ini ada 250 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, kemudian ini gulanya ini sebanyak 200 gram ya teman-teman. Ini bahan keringnya ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan santan yang sudah kita rebus tadi. Ini santannya sekali lagi Mama Hasan tekankan pakai santan yang panas ya teman-teman. Tapi panasnya ya kita nggak langsung, kita diamkan, kita tunggu sambil menyiapkan bahan kering tadi, itu nanti bakalan berkurang ya untuk uap panasnya. Nah, kemudian ini kita campur ya teman-teman, kita aduk-aduk dulu
Seperti biasa kita bikin bikang, wajib ya teman-teman kita tepok-tepok supaya nanti menghasilkan seratnya itu kecil-kecil dan juga cantik. Nah, seperti ini caranya kalau dicampur menggunakan whisker atau cara manual seperti ini, harus telaten, sabar, dan juga memerlukan sedikit banyak waktu ya teman-teman. Banyak ditepok-tepok seperti ini tujuannya nanti hasilnya supaya lebih cantik lagi, seratnya itu bisa terbentuk benar-benar panjang-panjang dan juga nanti lembut lentur gitu ya teman-teman. Kalau bikin dalam porsi sedikit seperti ini pakai whisker nggak masalah ya teman-teman, tetap bisa berhasil. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak usahakan pakai mixer aja kalau bagi kalian yang punya. Nah, ini setelah ditepok-tepok dan muncul gelembung-gelembung kecil, baru kita tuang santannya semuanya ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk, kita tepok-tepok lagi sampai sekiranya itu gelembungnya itu tambah banyak ya teman-teman. Semakin lama diaduk atau ditepok-tepok ini semakin bagus nanti hasilnya. Nah, kemudian di sini aku tambahkan pasta coklat ya teman-teman. Jadi kue tradisional bisa divariasikan dengan berbagai rasa ya teman-teman, supaya konsumen itu tidak bosan. Penikmat kue tradisional juga bisa merasakan sensasi makan kue bikang ini tapi dengan versi rasa coklat ya teman-teman. Nah, ini karena warnanya kurang pekat, ini aku tambahkan pewarna coklat ya teman-teman. Sesuaikan aja tingkat kecerahan atau warna yang kalian inginkan. Nah, kemudian di sini aku panaskan cetakannya. Sekali lagi Mama Hasan tekankan berkali-kali, Mama Hasan nggak pesan-pesan ngingetin ya teman-teman, untuk cetakan bikang itu supaya berhasil harus benar-benar panas. Setelah panas ini kita percikan dengan air garam. Nah, seperti ini tanda dari cetakan yang sudah panas. Ketika dipercikan air garam itu ngebul ya teman-teman. Nah, setelah dipercikan air garam ini lanjut kita atur apinya di api yang panas atau besar, cenderung sedang gitu ya teman-teman. Nah, karena ini sudah benar-benar panas, ini langsung aja kita tuang untuk kue bikang coklatnya. Nah, varian dari bikang coklat ini juga bakalan laris manis ya teman-teman, karena rasanya itu beda banget. Nanti ada rasa coklatnya, jadi nanti insya Allah anak-anak itu juga suka. Jadi nggak hanya orang tua ya teman-teman, kue tradisional kalau divariasikan dengan rasa coklat itu anak-anak pasti suka banget. Nah, ini kita tuang, jangan penuh sekali ya teman-teman, sisakan biar nanti bisa mengembang untuk kue bikangnya. Nah, setelah dituang ini bisa kita kecilkan ya teman-teman. Setelah kuenya itu dituang, kita pakai api yang sedang cenderung besar. Kemudian ini kita masak sampai muncul sarangnya atau gelembung-gelembungnya itu muncul di permukaan seperti ini. Nah, ini sudah mulai terbentuk ya teman-teman sarangnya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang lebih baik lagi, lebih lancar lagi usahanya, lebih sehat lagi badannya, dan juga segala urusannya dipermudah gitu ya.
Oke, setelah ini bersarang ya teman-teman, tinggal pinggirannya yang basah ini kita kecilkan apinya. Ini cara aku ya teman-teman, 3 cara, 3 pengaturan api supaya nanti hasil pinggannya itu berserat cantik, tapi di bagian bawahnya itu tidak gosong. Setelah ditutup kemudian dibuka itu benar-benar matang, ini aku mau coba dicungkil ya teman-teman. Jadi satu resep ini aku coba 2 varian, pinggang cungkil dan juga pinggang mawar ya teman-teman. Nah ini percobaan pertama, ini kita cungkil untuk pingangnya ya teman-teman. Ini disiram dulu dengan santan ya teman-teman. Nah kita coba, kita cungkil dan hasilnya Masya Allah ya teman-teman, ini tuh berserat banget, dicungkilnya juga lumayan mudah ya teman-teman, mudah bagi yang sudah terbiasa ya teman-teman. Ini aku juga masih kerepotan karena Mama Hasan masih beberapa kali coba bikin kue pinggang cungkil ini. Ternyata resep apapun, meskipun ini awalnya adalah resep pinggang mawar ya teman-teman, tapi ketika dicungkil juga bisa berhasil kok teman-teman. Ini cuma masalah teknik aja, cara ngeluarin kuenya. Kalau pinggang cungkil kan dicungkil langsung seperti ini, tapi kalau mau bikin pinggang mawar itu direndam dulu cetakannya di atas kain lap yang bersih dan ditambahkan air. Nah ini untuk video cara nyungkilnya aku nggak skip ya teman-teman. Ini memang sedikit kerepotan tapi hasilnya benar-benar cantik, sarangnya seratnya itu kecil-kecil dan juga panjang-panjang ya teman-teman. Ini baru diangkat aja, ini aromanya benar-benar manis gurih, ada aroma-aroma coklatnya, itu enak banget ya teman-teman. Nah untuk bagian bawahnya ini aku jamin juga nggak gosong ya teman-teman, karena tadi kita atur apinya sedemikian rupa. Bagi kalian yang masih belajar, ikutin video aku dari awal sampai akhir. Insya Allah kalau kalian coba berkali-kali, insya Allah pasti bisa ya teman-teman. Tidak ada yang Mama Hasan rahasiakan dari resepnya ini, karena kemarin-kemarin banyak banget yang tanya, bener nggak itu nggak pakai pengembang, bener nggak itu nggak pakai baking powder, baking soda atau ragi instan. Mama Hasan tegaskan sekali lagi bahwa pinggang ini tidak pakai pengembang apapun ya teman-teman. Oke, ini untuk yang kedua, ini cetakan yang kedua ini aku bikin untuk pinggang yang mawar ya teman-teman. Kalau tadi disiram dulu kemudian dicungkil, ini setelah matang langsung aku angkat dan ditaruh di loyang yang dikasih alas kain yang basah ya teman-teman. Kemudian ini kita cungkil, kita keluarkan kuenya. Nah pinggang mawar ataupun pinggang cungkil itu punya keunggulan dan juga kekurangannya ya teman-teman. Pokoknya sesuai keinginan kalian atau selera kalian saja. Kalau untuk resep, insya Allah resep apapun, kalau tips dan triknya kalian tahu, sudah menguasai teknik pembuatan pinggang, insya Allah bakalan berhasil. Mau dibikin pinggang mawar ataupun pinggang cungkil, semuanya bisa ya teman-teman. Nah ini untuk hasil yang pinggang mawar, ini benar-benar panjang-panjang dan juga seratnya kecil-kecil ya teman-teman. Nah kita regahkan seperti ini aja. Akhir-akhir ini Mama Hasan suka banget ya teman-teman, pinggang mawar yang tanpa diregahkan, tanpa tutup botol. Ini hasilnya juga cantik ya teman-teman. Seratnya itu alami seperti pinggang cungkil tapi lebih rapi gitu ya, karena kita rendam dulu, jadi tekstur dari kuenya itu lebih lentur lagi. Tapi kembali ke selera ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan pinggang cungkil bisa buat pinggang cungkil. Kalau suka pinggang mawar yang seperti ini itu juga bisa banget.
Nah, gimana teman-teman, mudah banget kan bikin bikang seperti ini? Siapa bilang kue bikang ini sulit ya teman-teman? Dulu awal-awal Mama Hasan belajar memang sulit ya teman-teman, asalkan kalian sering berlatih, insya Allah pasti berhasil. Resep apapun ataupun model apapun bikang ini bisa banget. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Dalam satu resep Mama Hasan menghasilkan 15-16 biji kue bikang ini ya. Nah, gimana nih teman-teman, setelah lihat video aku kalian masih tetap semangat mau bikin bikang kan? Ini tuh benar-benar anti gagal dan juga tanpa pengembang apapun. Kalau kalian nggak percaya bisa dicoba ya teman-teman, ikuti teknik dari pembuatan bikang Mama Hasan. Nah, ini untuk hasil dari bikang cungkilnya. Ini dari bagian belakang juga nggak gosong ya teman-teman. Untuk teksturnya juga lebih lembut karena kita pakai alas daun pisang. Nah, untuk bikang mawarnya ini juga cantik banget, ini lebih berserat lagi ya teman-teman. Jujur kalau Mama Hasan lebih suka kue bikang mawar seperti ini ya teman-teman, tapi kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video bikang mawar coklat Mama Hasan yang baru. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.